الذاكر المذكور الذي أمرنا بذكره وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيد الذاكرين سيدنا أحمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خليفته وسلم. Baik jemaah Bapak Ibu yang bukan Allah, ini saya datangnya lebih awal. Jamaahnya masih nyangkut di jalan, masih di mujahidin ya. Kajian kita tentang investasi rohani. Apa arti investasi? Bisa berarti tabungan, bisa berarti simpanan berharga dan lain sebagainya. Kalau Bapak punya kawan, punya duit banyak, bisa dipinjam nggak duitnya? Bisa ya? Kalau Bapak punya duit banyak, ada orang susah, bisa bantu orang. Tapi kalau tidak ada duit, gimana cara membantu orang pakai duit? Itu baru di dunia. Yang bisa bantu orang di dunia, yang punya aset investasi dunia. Yang bisa bantu ruhani seseorang, yang di kolbunya ada tabungan berharga investasi rohani, yang punya hak untuk memberi syafaat nanti di akhirat, itulah zat yang dirinya setiap nafasnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang mursyid itu hebat. Siapa bilang mursyid hebat? Mursyid itu hebat karena dibuat hebat. Kata orang wali itu hebat, tidak. Wali itu karena diangkat Allah, dia jadi luar biasa. Kata orang kalau kita zikir banyak, maka kita jadi tenang. Belum tentu juga kawan saya zikirnya banyak, tapi gelisahnya tambah. Kenapa? Karena niat zikirnya belum dimulai. Dia zikir bukan karena ingin mendengar Allah, tapi dia zikir karena ingin sesuatu selain Allah. Suatu kali Nabi SAW mengatakan, Ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu, wahai Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat-sahabat, aku tunjukkan, aku ajarkan kanz, investasi surgawi. Lalu sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Ketika seseorang, ini bukan lafaznya yang penting, makna di dalamnya. Ketika seorang mengatakan tiada daya, tiada upaya kecuali dengan bantuan Allah, maka orang ini sedang menanam saham rohani. Kalau orang itu menghayati la haula wala quwata illa billah setiap hari, maka setiap hari dia menabung investasi, menanam investasi rohani. Jika setiap hari dia hidup dengan rasa ini, maka dialah orang paling kuat di dunia. Ya, kenapa ada kiai dimintain doa mustajab, kita dimintain doa nggak mustajab? Karena kiai punya investasi rohani. Kita minta bantuan ke orang kaya, yang kita minta duitnya, dia kasih duit. Kita minta obat ke dokter karena dia tahu ilmu kedokteran, dia obat kita. Kita mau hati tenang, berguru kepada ustadz yang hatinya galau, dia nggak dapat apa-apa. Mau belajar tasawuf, tapi ketemu orang anti tasawuf yang tidak mengerti tasawuf, akhirnya justru menyalah-nyalahkan.
Mau belajar hadis, tapi si ustadz mulutnya berhadas, isinya menyalahkan ini, mendoifkan ini, kayaknya asik di situ. Lupa bahwa ilmu hadis bukan untuk menyalah-nyalahkan. Ilmu hadis justru untuk mempermudahkan seseorang beramal. Ya. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, zikrullah silahul muridin. Ini pernah kita sampaikan di majlis Risalah Al-Qusyairiyah. Zikir kepada Allah itu adalah senjata murid. Marhaban. Zikrullah jadi senjata. Saya mau tanya Pak, zikirnya udah jadi senjata belum? Belum. Kalau senjata, kalau orang dulu pedang, pisau, panah. Kalau orang sekarang senjatanya apa? Atau bom. Apabila zikir kita sudah tahu tekniknya, sudah benar rangkaian-rangkaiannya, maka dia akan jadi bom. Apabila zikrullah sudah diasah, kalau zikirnya seperti pedang harus diasah. Jadi masing-masing kita ini sudah diberi pisau oleh guru, diberi senjata oleh tuan guru syekh. Dikasihlah zikir, subhanallah ka, alhamdulillah. Tapi sayang, pisaunya tidak diasah. Sudah diasah tapi tidak berlatih. Akhirnya pisaunya tajam, tapi berlatihnya tiada. Tidak ada manfaat juga. Diasah, tapi salah latihan, salah konsep. Kalau pisau di tangan ahli masak jadi apa? Motong bumbu. Pisau di tangan penjagal membuat hewan-hewan halal kita makan. Tapi pisau di tangan penjahat jadi apa? Salah pisau atau salah orang yang pakai? Salah orang yang pakai. Maka jangan gagal fokus. Ilmu-ilmu itu alat semua, yang salah orang yang pakai. Jika ada orang menggunakan ilmu zikir untuk kepentingan-kepentingan selain mengenal Allah, maka dia sedang menyelewengkan pisau tadi. Dan itu banyak. Ya. Gimana Pak? Udah punya zikir kan? Diasah nggak tiap hari? Enggak ya? Makanya tumpul. Kalau lagi ada gejolak di hati, itu pisau, itu senjata nggak bisa untuk melawan musuh. Kalau kita sedang bertemu musuh, nih ketemu musuh, tapi tidak punya keberanian, nggak punya senjata, ada senjata tapi tumpul, cemas kan? Cemas. Kalau kita nggak punya senjata, nggak punya alat asahan, maka caranya ada. Maka Nabi bilang, ala adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan jalan pintas? Inilah perbendaharaan ruhani, yaitu la haula wala quwwata. Bukan lafaznya, maknanya. Berserah diri total kepada Allah. Ya. Ketika seseorang menolkan dirinya, di saat itulah keberanian muncul. Di saat seseorang itu berlindung kepada Yang Maha Esa, meskipun dia nggak punya senjata, dia dilindungi oleh Yang Maha menciptakan senjata. Jadi kita ini nggak perlu jadi orang hebat, tapi dekat-dekatlah sama orang hebat. Nanti dikira hebat kan? Nggak perlu jadi penguasa, jadi teman penguasa cukup. Jadi guru penguasa, jadi kawan penguasa, jadi saudaranya cukup. Nanti urusan kita dimudahkan. Ya. Kalau kita nih datang ke satu kampung, di kampung itu banyak preman. Banyak preman Pak.
Tapi ketua premannya sahabat kita. Itu semua preman hormat gak? Wih abang. Gimana? Kita nggak punya pasukan, kita nggak punya senjata, nggak apa-apa. Tapi kita punya aset. Maka ilmu mengenal itu adalah aset. Kenal Allah itu adalah senjata terbaik. Maka benteng terbaik bukan dinding-dinding yang tebal, pagar-pagar yang berlapis. Benteng terkuat adalah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal dengan penguasa. Kalau cuma kenal dengan pemilik penguasa negeri, ya seorang gubernur, bupati, presiden paling cuma 5 tahun, paling lama 2 periode. Kalau kita cuma dengan berkawan dengan mereka, lalu kita memusuhi kawan kita, menindas yang lain, setelah orang ini turun kita dibenci orang. Maka kita bukanlah pembenci penguasa atau pencinta penguasa. Kita biasa-biasa, ya. Jadi kita nggak dituntut benci-benci, nggak ada kewajiban benci-benci penguasa. Yang ada cuma mendoakan siapa yang mengurus negeri ini. Mau penguasanya siapa terserah, ya. Semoga Allah bimbing ulama dan umara. Amin ya rabbal alamin. Suatu kali, ini hadis yang sudah masyhur, sudah beberapa kali juga saya kisahkan dalam kajian Ar-Risalah. Nabi itu berperang. Di saat beristirahat, beliau pergi ke satu pohon yang bisa jadi sandaran. Biasanya sahabat mengawal beliau, tapi kali ini sahabat yang mengawal tidak sanggup bahkan mengawal dirinya sendiri. Ketiduranlah mereka semua, termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Bukhari. Tiba-tiba ada yang menyusup, karena itu orang tempatan. Dia menyusup, dia masuk. Seorang jawara, tombaknya dalam satu riwayat lain, pisaunya, belatinya sudah di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Muhammad, siapa yang menjagamu dari pisau ini, senjata ini? Apa kata Rasulullah? Allah. Itu Rasulullah lagi nembak. Allah. Itu nembak itu, Pak. Ada tekniknya, Pak. Pakai nafas. Sehingga terhentaklah itu orang. Ditanya lagi, siapa? Allah. Tambah lemas orang itu. Yang ketiga terjatuhlah dia. Lemas tangannya. Karena yang menguasai satu darah yang mengalir di tubuh musuh ini Allah juga. Disebut nama Allah, ternyata yang menyebut kekasih Allah. Jangankan darah di badannya, itu pisau aja gak mau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau nama Allah, zikrullah sudah menjadi investasi. Inilah yang dimaksud dalam hadis. Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kau melewati taman-taman surga, maka farta'u. Apa arti farta'u? Petiklah. Jadi kalau majelis pengajian, serap ilmunya. Di majelis zikir, ikut zikir di dalamnya. Di majelis salawat, ikut bersalawat. Itulah yang disebut memetik, mengicip. Farta'u. Ikutlah engkau mencicipinya. Jangan kemudian, nah inilah yang membuat banyak orang-orang belajar zikir, belajar tarekat, tidak faham adab. Kalau nggak tarekat dia nggak mau ikut zikir. Maka adalah di suatu pertemuan tarekoh, imamnya salah satu pengamal tarekoh yang berbeda dengan jamaah, tengkar, ribut. Di depan imamnya pengen yang apa, di belakang pengen yang apa. Itu terjadi. Padahal zikir itu seharusnya melembutkan kalbu. Kok ini malah bikin ribut? Berarti orang itu baru berzikir dengan simbol, belum berzikir dengan ruhaninya. Ya? Gimana? Zikirnya sudah buat berani belum?
Masa zikir takut sama hantu? Ya, takut sama hantu ya? Kita ini nggak boleh sombong, tapi takut sama hantu nggak boleh. Ya? Yang jadi khalifah di muka bumi siapa? Manusia. Itu jin gak diizinkan napak di bumi. Ngapain kita takut sama dia? Itulah waswas syaitan, waswih fi sudurin nas. Ya. Maka coba lihat di depannya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan hai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, penguasa manusia, Tuhan yang disembah manusia. Ta'awuz namanya. Apa arti ta'awuz? Memohon orang yang bisa berlindung, dia punya maqam la haula wala quwwata illa. Jadi kalau dia tidak menolakkan dirinya, dia tidak akan berlindung kepada Allah. Jadi la haula wala itu satu paket dengan a'udzu billah. Ya. Maka saya mengajak, kalau mau zikir pagi sore, dimulai syahadat, selain subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tambahkan la haula wala quwwata illa billah. Itulah isi qalbu Rasulullah. Qalbu Rasulullah itu qalbu la haula wala quwwata illa billah. Karena beliau selalu di situ. Ternyata beliaulah yang memegang kunci surga. Maka di kolbunya ada sir rahasia la haula wala, ada sir subhanallah, ada sir la ilaha illallah di kolbu Nabi. Kan taman surga. Jadi taman surga hakiki ada pada diri orang yang berzikir. Inilah sebabnya kenapa ahli zikir didatangi oleh orang-orang yang haus dengan persoalan surga. Ingin berkunjung ke surga, sebelum masuk surga, kunjungilah siapa yang kalbunya sibuk mengingat yang nama orang itu ada di dalam surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Israiliyat yang dinukil oleh Imam Asyuti, tapi Asyuti mendiamkannya, berarti beliau menganggap ini makna sahih. Dedaunan surga ruasnya bertuliskan Muhammad, bertuliskanmu, tapi ini bukan huruf hijaiyah biasa, ini huruf sana, huruf surga. Huruf itu banyak, ada ribuan huruf di alam sana. Di antara huruf itu yang diturunkan ke bumi ini, yang masih berhubungan dengan alam sana, itu cuma huruf hijaiyah. Berapa huruf hijaiyah? 28 itu huruf dari sana. Makanya Allah ketika turunkan Al-Quran, ada yang diturunkan ayat-ayat di sana. Jadi ayat ada yang turun ke bumi, bumi alam ini, bumi zahir, ada yang turun ke bumi alam lain. Namanya Jabarut. Alam Jabarut dan Malakut ada di Quran. Di sana tertulis alif, lam, mim. Itu ayat dari sana Pak diturunkan. Ya. Alif, lam, ra, kaf, ha, ya, ain, shad, tha, yasin. Itu dari sana. Oleh karena itu orang Arab tidak paham, apalagi kita yang bukan Arab. Itu huruf hijaiyah yang dipakai oleh orang Arab pun tak paham. Sampai datanglah Sayyidina Ali yang mengambil ilmu langsung dari kota ilmu. Beliau menjelaskan makna itu, diturunkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka Sayyidina Ibn Abbas adalah imam dari kalangan sahabat yang mengerti rahasia-rahasia huruf. Dan itu semua ada di qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Syuti mengatakan dalam riwayat yang dia nukilkan dalam Al-Khasa'is Al-Kubra, perempuan-perempuan surga, bidadari-bidadari yang sangat cantik,
Nggak ada apa-apanya dengan kecantikan artis di Indonesia. Artis paling cantik siapa itu? Kok dia? Kata dia BCL katanya. Siapa Pak artis paling cantik? Pasti yang tahun 80-an yang disebut. Tergantung generasi. Ya. Siapa artis paling cantik? Itu artis Pak, disuntik. Ada suntik botok mana? Biar putih, kenyal, betul-betul dahsyat. Kalau kita ngelihat langsung nafsu kita laki-laki. Nah, kelaki-lakian kita muncul. Kalau kata Bang Dodo ini, aku ingin menafkahimu. Itu di surga lebih bening dari itu. Bahkan urat-urat darah, pembuluh darahnya terlihat, saking bening orang itu. Perempuan-perempuan surga gak tahan Pak kita ngeliatnya. Bahkan beberapa orang masuk surga sujud, dikira itu Tuhan ya. Apa kata si bidadari? Mas, aku bukan Tuhanmu. Aku istrimu. Kata dia, kok kamu cantik sekali ya, terang sekali. Itu baru bidadari, belum ratunya bidadari. Kata Al-Imam Asyuti, urat-uratnya bertuliskan nama Muhammad. Semuanya. Kalau ada kelihatan ya pembuluh darah itu kalau dibaca bertuliskan Muhammad. Saya setelah mengenal ada namanya huruf Jabarut, huruf dari alam sana, lalu ada huruf di bumi, baru saya paham maksud riwayat itu. Dulu nggak ngerti baca kitab ini, nggak ngerti maksudnya apa. Masa ada tulisan Muhammad di badan bidadari? Nggak mungkin. Tapi ternyata masuknya begitu. Ada aksara-aksara lain di alam sana. Ya. Maka dikunci di dalam Al-Quran Alif Lam. Tapi dalam tafsir ditulis hanya Allah yang mengetahui. Itu kurang tepat. Benar tapi kurang tepat. Untuk orang awam boleh, tapi untuk guru, kiai, ulama dia harus cari tahu. Ya, harus cari tahu bahwa ada maknanya di dalam tafsir. Baik. Jadi kolbu Nabi ini, di dalam kolbu beliau ada apa? Ada hakikat la haula wala quwata illa billah. Inilah yang membuat beliau ini bergerak bukan dengan nafsunya. Kirim sahabat ke Ethiopia, nyampe di sana direcokin oleh kafir Quraisy. Hampir saja gagal. Selesai misi balik. Lalu beliau juga mau hijrah ke Taif. Ternyata diusir. Beliau nggak mengeluh. Nggak ada mengeluh. Ini baru cekcok antara pengurus masjid, udah pengen mundur aja ya. Kalau begini mundur nggak mau ngurus masjid. Mundur aja, nggak usah berjuang. Ya. Baru gitu-gitu doang ngurusin majelis, tersinggung dikit, hilang. Rasulullah kalau kayak ente selesai, nggak ada Islam masuk ke negeri ini. Ya, jadi kita ini kalau mau berjuang mengurus umat, nggak boleh gampang tersinggung, nggak boleh baper ke anak muda. Atau baper Pak? Bawa perasaan dikit-dikit, hatiku sakit, aku tersinggung, kame kata orang, kame. Baik. Rasulullah karena di kolbunya ada hakikat la haula wala quwwata illa billah. Beliau menyadari geraknya ini harus mengikuti geraknya Allah. Jangan gerak-gerak sendiri. Karena kita ini bukan Rasulullah, maka lakukanlah segala sesuatu dengan meminta izin kepada Allah. Rasulullah udah kasih tahu caranya. Itu yang disebut salat hajat, salat istikharah. Ya. Jadi mulai malam ini kalau ada kegiatan, ada acara, sholat hajat. Ada niat anak mau masukin sekolah, sholat hajat. Ada mau buka usaha, sholat hajat. Mau nikah, sholat hajat, sholat istikharah.
Jadi sholat istikharah dan hajat bukan hanya mau nikah, semua apa aja. Karena orang yang begitu di kolbunya ada hakikat la haula wala quwwata, baru sholat jadi senjata. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Kalau minta tolong pakai dua senjata, sabar dan sholat. Itu senjata dua-duanya. Berarti Allah itu kalau ngasih senjata bukan senjata fisik. Yang Allah kasih senjata ruhani. Ya. Suatu kali Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, diperjalankan naik ke langit ke-6 dan ke-7. Di langit ke-7 beliau melihat ada seorang nabi sudah sangat tua, bersandar tapi gagah, tetap tegak, bersandar di Ka'bah tapi warnanya putih. Dilihat wajahnya kok mirip wajah Rasulullah, bedanya lebih tua dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tahu, wah ini Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Berkalam-kalamlah ruh Nabi Muhammad dengan ruh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah meninggal. Tapi jika ruh sudah mengenal jalan kepada Allah, maka dia bisa bertemu dengan ruh yang hidup di sisi Allah. Maka berkalam-kalamlah beliau, sampailah kepada pembicaraan tentang surga. Jadi asik Pak kalau bisa ngobrol dengan alam sana itu. Ya, para wali-wali, para nabi-nabi itu mereka hidup paling enak. Tapi ujian juga paling berat. Ya, ujiannya ujian perasaan, sama suuzon, berburuk sangka. Sampailah pembicaraan mereka mengenai surga, bahan-bahan surga, tanah-tanah surga, pohon-pohon surga, rumah-rumah surga, semua tentang surga. Apa kata Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam? Ya. Wahai cucuku Muhammad, baligh ummataka minni assalam. Sampaikan salamku kepada umatmu. Ini umat Nabi Muhammad kan? Umat Nabi Muhammad kan? Ya, antum dapat salam Nabi Ibrahim. Makanya kita baca Assalamualaikum ya Sayyidina Ibrahim. Dapat salam, baru balas ya. Udah lama loh. Jadi ruh bisa kirim salam. Ini di hadis-hadisnya sahih. Lalu beliau mengatakan, sampaikan kepada umatmu bahwa sorga itu subur, sorga itu bagus, sorga itu luas. Cuma belum ada rumahnya, belum ada pohonnya, belum ada kebunnya. Terus gimana? Perintahkan umatmu untuk menanamnya sedari masih hidup. Gimana caranya? Perbanyaklah baca zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nih, Nabi Ibrahim ngomong begitu. Kalau di hadis lain, ya, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang membangun masjid maka Allah bangunkan rumah di surga. Ini bukan rumah di sini loh Pak ya, rumah di surga. Satu kali malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad mutar-mutar di surga. Udah lelah seharian, Jibril turun. Apa kata Jibril? Hei Muhammad, tahu nggak kamu? Itu surga punya siapa barusan? Itu komplek luar rumah Abu Bakar. Baru kebunnya. Kalau masuk ke taman dalamnya, rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi nanti tinggal di surga, itu rumah kita kayak istana gede-gede. Kalau masuk surga, amin. Ya. Sekarang banyak panitia surga soalnya. Dikit-dikit ngancem orang, ya. Dikit-dikit bilang saya saksi nanti di akhirat ente zolim. Saya saksi di akhirat ente jahil. Itu yang banyak, mesej saya banyak begitu. Ya kita balesin yang sempat dibalesin. Emang ente masih sempat bersaksi?
ngurus saja diri sendiri, di dunia aja nggak bisa ngurus diri sendiri. Ya. Aneh bersaksi, apapun nanti di akhirat kita akan siapkan jawabannya. Tafaulan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, tidaklah aku melakukan sesuatu kecuali aku siapkan dalilnya di hadapan Allah, hujahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah begitu belum? Apa yang kita lakukan hari ini udah disiapkan belum jalannya, hujahnya? Kalau taat hujahnya apa, kalau maksiat hujahnya apa? Harus ada semua. Ya. Kita punya anak, punya murid, punya salah. Kalau dia punya hujah, kita maafkan, benar nggak? Apa arti hujah? Alasan yang tepat. Udah punya alasan belum? Belum ya? Mau dikasih alasan nggak? Sayyidina Isa ketika Allah murka kepada hamba-hamba manusia, apa kata beliau? Ini diulang oleh Nabi Muhammad ketika beliau sholat dan hanya membaca satu ayat ini. Ini ada di surah Al-Maidah. Ya Allah, jika engkau marah, ya kami mereka ini masih hamba. Kalau engkau murka, ya Allah, kami kan tetap hamba-Mu juga. Kami mau lari ke siapa lagi, ya Allah? Bermanja-manja. Seperti seorang anak diusir oleh orang tuanya. "Oh, pergi." Si anaknya bilang, "Kalau bapak usir saya mau tinggal di mana?" Nah, gak jadi marah bapaknya. Bapak saya kan cuma satu. Tapi jangan kayak setan, iblis. Iblis itu salah menyalahkan Allah. Ya Allah, saya begini kan engkau juga yang berkehendak. Iblis kurang ajar. Dia gak pernah kuliah ya, gak pernah nyantri ya, gak pernah nyantri dia. Seharusnya dia nyantri sama Nabi Adam, tapi dia gak mau. Dia gengsi karena Nabi Adam baru lahir. Ya sudah puluhan ribu tahun di surga. Hati-hati bapak yang punya umur lebih tua, jangan remehkan anak muda. Karena zaman ini zaman Allah turunkan ilmu banyak sekali ke anak-anak muda. Tapi hati-hati juga, jangan sembarang anak muda. Ya. Baik, Bapak Ibu yang makan Allah, begitu Nabi Ibrahim gamblang mengasih tahu bahwa investasi surga adalah zikir-zikir. Masih mau ninggalin zikir nggak? Jadi besok pagi, bahkan sebelum tidur, ada zikir Fatimah. Kata Sayyidina Ali, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini kecuali di waktu perang Siffin. Aku telat membacanya di akhir malam. Zikirnya sederhana yang kita baca ba'da sholat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah. Mudah gak? Mudah gak? Daripada buka Facebook, lebih lama mana? Balas punya orang, lebih lama mana? Kenapa? Balas Facebook, pencet-pencet gak bid'ah, tapi pakai tasbih bid'ah. Ente punya akal di mana? Hah? Ente ngata-ngatain ustadz yang hafal ribuan dalil, yang ngaji sudah lama belasan tahun, puluhan tahun, kiai-kiai itu, cuma karena dia pakai tasbih. Tapi ente mencet-mencet tiap malam hujat mereka. Lebih mulia mereka lah daripada mencet-mencet dengan kata-kata itu. Kata-kata kurang ajar kadang-kadang ya. Ada yang berani ngomong ini, ittaqillah ya syekh, takut kepada Allah. Apa bedanya ente dengan khawarij yang dulu bentak Rasulullah? Allah yahdik, semoga Allah berhidayahmu. Ya kita didoain begitu senang ya. Kita didoain begitu senang gak? Senang, tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Saya mau tanya Pak, mencet-mencet handphone sama megang tasbih mulia mana? Mana yang lebih bid'ah? Beneran? Sini handphonenya. Gak ada yang mau, imannya kurang semua. Oke, ya udah antum balikin handphonenya. Nanti sebelum tidur mau ngamalin zikir? Mau. Satu zikir Allah lipatkan di sana 10. Satu zikir jadi 10 pohon di surga. Satu pohon ente jalan 100 hari, 100 tahun gak lewat-lewat.
besarnya pohon itu. Mau nggak ngamalin? Kalau orang-orang yang kaya nanti di akhirat adalah orang-orang yang rutin menabung zikrul. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Oke. Tafadhol kalau ada yang mau didiskus ya, tafadhol. Baik, terima kasih Ridwan dari Buya. Jadi ada beberapa hal yang beliau sampaikan sebelum kita memulai sesi pertanyaan. Panitia, apakah sudah mulai membagikan? Ya. Jadi kita coba sadur apa yang disampaikan oleh Buya. Kalau salah perlu diluruskan Buya. Jadi tentang tema kita pada hari ini yaitu bagaimana investasi rohani. Bagaimana cara berinvestasi rohani? Yang pertama adalah la haula wala quwwata illa billah. Kita berserah diri kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Dan apa senjata investasi rohani? Senjata investasi rohani adalah zikrullah atau ilmu mengenal Allah. Dan itulah diajarkan oleh dunia. Tinggal bagaimana cara kita untuk mempersiapkan senjata tersebut, bagaimana zikir itu kita latih dan kita asah. Baik, ada satu pertanyaan yang sudah masuk sambil mengefektifkan waktu ya. Jadi ada pertanyaan dari jamaah. Ada satu lagi ya, baik. Sambil menunggu yang lain kita mengefektifkan waktu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, karena saya sudah tua sehingga dalam menimba ilmu sudah sangat ketinggalan, maka saya mohon bagaimana supaya dalam berzikir maupun sholat kalbu saya bisa bergerak. Mohon petunjuk Buya. Syukur-syukur ruh yang dihembuskan kepada saya dapat mengenal yang menghembuskannya. Terima kasih, syukran Buya. Kenali yang disebut, maka sebutannya akan menggetarkan. Tapi semakin engkau mengenalnya, semakin engkau akan pasrah, tidak mampu mengenalnya. Inilah kata-kata Imam Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu anil idrak idrakun. Engkau mengaku tidak sanggup mengenal Allah, itulah puncak ma'rifat. Jadi semakin kita kenal nama, afal, perbuatan, sifat, semakin bingung Pak nanti. Tapi bingungnya asik. Bingungnya orang-orang yang kenal Allah itu adalah alimnya, ikhlasnya orang awam. Jadi orang alim ma'rifat bingung, itu orang paling pinter di dunia. Hebat gak tuh? Ya. Salahnya Nabi, masih solehnya orang awam. Nabi merasa salah, tapi bagi awam masih soleh. Contoh, Nabi Ibrahim menyelamatkan istrinya dan mengatakan, ini saudariku. Bener gak? Kalau kita tiap hari bohong. Beliau bohong menyelamatkan istri, kita bohong setiap hari. Sama aja, ustadz gak ustadz sama. Lagi di mana, bro? Lagi di jalan. Ya, jalan dari WC ke kamar. Sama aja kan? Ustadz juga begitu. Jadi kita nih salahnya Nabi, masih solehnya kita. Itu cara memahaminya, ya. Jadi kenali yang disebut, maka qalbumu akan bergetar. Ngajilah ma'rifat itu. Jadi jangan banyak di angka, banyak di ngaji sekarang. Ngaji zikrullah, ya. Itu booster zikrullah ma'rifatullah, ya. Baik. Pertanyaan yang kedua, apakah Nur Muhammad sifat Allah?
Mohon penjelasannya. B. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak akan hubung-hubungkan dengan yang tidak berhubungan langsung. Nur Muhammad itu pancaran dari Ahmad. Ya. Jadi pertanyaan itu salah. Pertanyaannya salah. Nur Muhammad itu adalah hembusan Allah yang mengeluarkan cahaya. Cahayanya disebut nur Muhammad. Ini ilustrasi lampu dan cahaya, matahari dan sinarnya. Sinar ini nur. Dia sumbernya matahari. Gas apinya itu Ahmad namanya. Ya. Gas api yang menyembur itu namanya Ahmad. Yang menyemburkannya, yang menghembuskannya Allahu Ahad. Jadi kajian begitu udah ketinggalan, tahu? Jadi kajian Nur Muhammad itu sudah banyak menyimpang. Bahkan ada yang bertanya, apakah sifat Allah berjisim? Ya salah. Mana ada sifat Allah berjisim? Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul. Itu pertanyaan iblisiyah. Gak usah bertanya yang gak penting. Kajian Nur Muhammad itu bukan mempersulit orang mengenal Allah, justru mempermudah orang kenal. Udah jelas Nur Muhammad kok masih disebut sifat. Kalaupun iya asma, Allahu nurus samawati wal ardh. Nur itu nama daripada nama-nama Allah. Ya. Kalau sifat lain lagi. Sifat Allah dicipta atau tidak dicipta? Tuh, pusing kan? Tuh, kalau ngaji nggak benar, banyak pertanyaan. Siapa aku? Mana aku? Siapa Nur Muhammad? Ngapain tanya-tanya begitu? Ngapain ngaji mempersulit diri? Ngaji itu mempermudah. Maka saya kasih ringkasan. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi, itu ringkasannya. Jangan dibelok-belokin ke sifat, jangan belok-belokin kemana. Ya, itu udah ketinggalan ngaji begitu. Di kitab-kitab lama aja nggak ditulis begitu. Dan ma'rifatullah diturunkan bertahap ke kolbu para wali. Wali-wali Allah itu kan kolbunya mi'raj terus, kan as-sholatu mi'rajul mu. Jadi antum kalau nggak mi'raj nggak sholat, gitu maknanya. Jadi sholat kita tadi itu belum mi'raj, belum sholat menurut ahli hakikat. Tapi kita udah ngerasa suci, ya. Melihat ada wali nggak sholat curiga, padahal dia lagi mi'raj. Ya. Ketemu kalau nggak percaya, antum naik ke alam sana, ketemu orang loh. Kok dia di bawah ada di atas, kok dua? Bingung tak? Ya. Jadi yang disebut sholat bagi ahli ma'rifat, ketika rohaninya ketemu Allah, mi'raj kepada Allah. Disitulah Nur Muhammadnya aktif. Jadi tidak ada urusannya Nur Muhammad sifat. Apa itu pertanyaan-pertanyaan begitu? Saya udah bosan dengar pertanyaan begitu. Ke depan tidak ada lagi pertanyaan apakah sifat Allah berjisim, apakah Nur Muhammad sifat Allah. Enggak ada lagi pertanyaan begitu. Ya. Yang benar Nur Muhammad itu di dalamnya ada tajalli sifat Allah, baru benar. Tajalli, tahu tajalli nggak? Tuh, Bang Jali tahu ya? Ya udahlah, itu ngaji sendiri aja ntar. Beda tajalli sifat dengan sifat. Pusing kan? Itu ilmunya Abah Guru Sekumpul itu. Beliau sudah merumuskan, ini dipersulit lagi. Ya, udah dirumuskan pelan-pelan oleh beliau, dipersulit lagi oleh orang yang mahkomnya nggak nyampe. Emang kalau nggak usul mempersulit kajian. Dia kira dia dua ma'rifat, ternyata malah mempersulit orang ma'rifat. Ya, jadi cukup pembahasan begitu. Ya, jangan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang disebut di Quran. La tas'alu an asya. Jangan kamu tanya mengenai sesuatu. Jika tubdalakum, jika diganti itu tasukum, akan mempersulit kamu. Ya. Itu nggak nambah marifat antum kok.
Ma'rifat itu mengenal asal usul, bukan menjadi Tuhan. Di dalam diri ada Nur Muhammad. Nur Muhammad sifat Allah, aku sifat Allah. Ya salam, kapan ente jadi sifat Allah? Gak pantas tempat buang itu, tempat buang tai itu jadi sifat Allah. Gak pantas. Ya. Jadi kita ngaji ma'rifat jangan ala tariqatul iblis, ala tariqati iblisia, jangan. Ala tariqati al-Muhammadi, tariqah Nabi Muhammad. Yassiru wa la tu'assiru, permudah, kasih pertanyaan yang memudahkan. Ya. Udah ntar saya tulis lah buku tentang Nur Muhammad yang gampang buat antum. Bahkan nggak perlu pakai tulis. 4 ya. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Selesai kan? Selesai nggak? Kalau nanti ada Dajjal mau turun, Nabi bilang nanti bakal ada Dajjal turun. Keluar si Dajjal. Benar kan? Ada hadisnya? Hadisnya sahih. Mesti ada yang kolbunya seperti kolbu Nabi Muhammad, yang bisa mengalahkan orang itu, yang nanti ngasih mandat pedangnya kepada Sayyidina Isa. Karena Sayyidina Isa kalah waktu masih hidupnya. Jadi jangan salah paham, kita ini meyakini bab Nabi Isa turun bukan berarti kita nanti jadi Nasrani semua. Enggak juga. Nabi Isa itu udah bekerja dulu Al-Mahdinya untuk melemahkan si Dajjal dari dalam. Baru Nabi Isa turun. Kalau nggak bisa dia bekerja. Karena dulu aja Nabi Isa ditangkap, mau ditangkap, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Baru dinaikin. Seandainya Nabi Isa bisa membunuhnya dari dulu, udah dibunuh dari dulu. Inilah hebatnya umat akhir zaman. Maka kajian-kajian ma'rifatullah harus yang sudah jelas, nggak boleh jelimet. Dalilnya juga nggak boleh di luar Al-Quran dan Sunnah. Ya, insya Allah kajian Nur Muhammad yang saya sampaikan itu dalil-dalil sudah kita rapikan. Ini bukan Quran, bukan hadis, ini kalam, ilham. Ana minallah wal alam minni, aku dari Allah, alam dariku. Itu bukan hadis Nabi. Itu pertemuan, jadi ada wali ketemu dengan rohaniah Nabi. Dalam alam rohani Nabi berbicara begitu. Itu namanya hadis ilhami. Hadis-hadis ilham. Nggak boleh dijadikan sebagai sebuah dalil. Cukup dijadikan sebagai sebuah paham. Ya. Wallahu a'lam bis. Wah, kayaknya jadi takut nanya Nur Muhammad. Yuk lanjut. Pertanyaan yang ketiga ini kurang lebih sama dengan pertanyaan keempat, tapi bisa saya rangkum. Mohon diijazahkan talqin zikir salah satu tarekat. Terus mohon juga zikir yang Buya ijazahkan di YouTube, bolehkah kami amalkan? Saya ini hamba Allah, bergerak dengan la haula wala quwata illa billah. Mentalkin pun harus ada gerak itu. Kalau lagi nggak ada gerak itu nggak muncul, nggak bisa dibuat-buat. Mungkin yang Bapak saksikan itu ada 2 di Jambi, itu di pesantren, itu kiai-kiai yang hadir sama santri. Yang kedua waktu di Martapura, itu semuanya murid abah guru, ya. Karena guru saya Tuan Guru Bildan sudah mengijazahkan talqin versi ahli riwayat, ahli hadis, maka saya dapat sir ilham juga untuk menambahkan, melengkapi riwayat ini dengan ijazah thariqat. Ya. Dan itu belum datang, awalnya rasanya itu belum datang di sini. Saya udah coba-coba kayak di Masjid Mujahidin tadi. Saya coba, nggak bisa juga, nggak bisa dibuat-buat. Makanya tangisnya tangis hakiki, harunya haru biru, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa air mata gini, nggak bisa. Suaranya di lu nggak bisa. Kalau bergetar di sini bergetar yang di sana, haru di sini haru di sana, nggak bisa diulang-ulang, nggak bisa dibuat-buat. Bapak tunggu aja ya. Nanti banyak-banyak doa aja, bilang ke Ami Hud, ntar kita buat talqin di Masjid Mujahidin, tapi mikrofonnya benerin dulu ya.
Fadhal. Baik, ini pertanyaan terakhir karena Buya akan melanjutkan perjalanan ke Mempawah dan beliau juga akan beristirahat. Jadi pertanyaan terakhir ini yang pertama, bagaimana caranya agar sholat bisa khusyuk? Terus maaf kalau di luar tema, bagaimana hukumnya kalau kita menghadiri undangan maulid sementara si tuan rumah penghasilannya dari hasil yang kurang baik, kurang halal gitu ya? Apa? Ya, misal. Kok ada kurang halal? Berarti ada lebih halal. Hukum itu dua aja, halal halal. Ya, nggak ada kurang halal, ada lebih halal. Contohnya jual narkoba. Oh itu haram. Haram. Tua kalau cuma masalah yang khilafiyah seperti bank, asuransi ini kan masih diperdebatkan. Ya. Karena kalau mengharamkan bank semua, sini ATM-nya kasih ke saya aja sih. Ya, sok-sokan antum sok-sok suci. Mengharamkan bank tapi produk bank dipakai duit. Ya. Gimana supaya sholat khusyuk? Itu dulu ya. Sholat supaya khusyuk, jangan nyembah tembok, jangan nyembah huruf. Diingat-ingat lafaz alif lam, enggak. Jangan nyembah huruf. Menyembah Allah, Allah ujungnya hu. Hu itu dia. Dia itu bukan yang terbayang dalam pikiran, tapi dia sangat dekat. Sangat dekat. Dekatnya bagaimana? Ini nih, mohon maaf. Gelas kalau saya pindah, karena saya emang megang gelasnya. Coba. Karena saya megang gelas, bisa nggak ngangkat gelas tapi begini? Nggak bisa ya, kecuali itu hanya di TV, di film ya. Kalaupun ada orang begini, pasti ada jin yang ngangkatin gitu, atau ada energi. Nggak mungkin. Ini rambut keluar, gigi manja nggak? Ya. Punggung kita tambah panjang sampai kemudian berhenti stagnan, perut pun tambah lebar ya. Itu pasti ada yang ngurus ini. Benar nggak? Berarti Allah itu dekat sekali, lebih dari sekedar menyentuh. Bahkan urat-urat di dalam badan ini semuanya Allah urus. Begitu dekat Allah dengan kita. Namanya af'al Allah. Orang pakai af'al Allah yang Allah maha berbuat. Tiadalah di tubuhku, di kukuku, di rambutku, di darahku, kecuali di situ ada jasa-jasa Allah. Ada campur tangan. Itu aja pakai sholat Pak, nangis pasti. Bisa pingsan-pingsan kok. Kawan saya dulu minta belajar sholat khusyuk, kita kasih. Merinding-merinding, berhenti, dikira saya ngajarin ilmu setan. Makanya saya nggak sembarangan ngasih ilmu khusyuk. Ya, dia bilang Allah, bergetar badannya, bulu romanya berdiri semua. Langsung dia berhenti, dosen lagi. Wah, kayaknya Ar-Razi ini ngajarin ilmu setan. Kenapa saya merinding? Lah emang di Qur'annya begitu, iza dzukirallah wajilat qulub. Dan khusyuk itu ada tahapannya, ada khusyuk qalbu, ada khusyuk ruh, ada khusyuk akal, ada khusyuk badan. Yang nomor 2 terakhir paling bawah, yang nomor 2 di awal paling tinggi. Khusyuk badan, tunduk, lemas. Jadi sholat kalau tegang tanda gak khusyuk. Itu gak khusyuk. Tegang, orang khusyuk itu lembut, rileks. Karena Nabi mengatakan, arihna bis shalah ya Bilal. Rehatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Sholat kok tegang. Tegang kan sholatnya? Yang lembut cuma pas gini doang. Kok gak begini? Seharusnya begitu juga ya. Yang lembut sholat tuh tangan naik, yang lembut turunnya. Karena Allah lagi memandang gerak per gerak, detik per detik. Ya, kenali yang disembah, maka engkau akan lembut dalam menyembah. Kalau akal nih khusyuknya
dia nggak banyak pikiran. Makanya perlu makna, nggak perlu ngerti terjemahan Pak, perlu makna. Visualkan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dilakukan Nabi ketika mengajar sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Apa kata Nabi? Jangan meludah ke depan, karena di hadapanmu ada Allah. Bukan berarti Allah berada di depan. Jadi itu cara akal harus punya visual, dia harus dibayangkan rasa seakan Allah di depan. Baru ada rasa. Karena tidak ada rasa, maka rasakanlah kita berimam kepada Rasul. Karena tidak pernah membayangkan Rasul, rasakanlah berimam kepada guru. Gitu caranya. Itu cara khusyuk, perlahan-perlahan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Kelas? Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Yang satu lagi. Ya. Loh, ada lagi? Yang tadi ya. Apa tuh? Maulid. Oh, maulid kan udah dijawab. Gak ada namanya rezeki kurang halal. Halal aja, haram aja. Mungkin kita yang suuzon, sebenarnya dia halal. Mana ada orang buat maulid pakai duit haram? Gak mungkin. Pasti dia pakai duit yang halal. Kita aja yang suuzon. Ya. Maulid wajib nggak? Gak wajib. Yang wajib cinta Nabi. Jadi jangan terlalu karena ingin maulid terus pakai duit yang haram. Saya yakin orang-orang yang punya hati nurani buat maulidnya dengan harta yang halal. Ya. Jadi kalau ada ketahuan nih duit korupsi, baru kita nggak datang, nggak usah datang. Nggak ada cahayanya bagi saya. Orang mau nyebut nama Nabi pakai duit kotor kan nggak mungkin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di lain waktu kita ketemu lagi. Mohon maaf, tidak usah salaman ya, sedapatnya aja lah. Semoga semuanya dalam ridho Allah. Ingat sebelum tidur nanti zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Benar ya. Besok pagi baca la haula wala quwwata illa billah. Banyak-banyak dan salawat. Mohon dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.